Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari pemirsa ibadah online Ya Mari dimanapun berada. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online Ya Mari yang ke-100 ini. Kami menyambut dengan gembira kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari dalam ibadah online Ya Mari melalui YouTube ini. Doa dan harapan kami, Bapak Ibu, Saudara-saudari semua dalam keadaan sehat-sehat selalu, juga dalam berkat, perlindungan, dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tema ibadah online Ya Mari yang ke-100 hari ini, Sabtu 4 Juni 2022 adalah 6 rahasia mengatasi stres yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Andreas Abdianto, Emin dari Singapura. Kiranya seluruh acara berjalan dengan lancar dan memberkati kita semua. Mari kita tabiskan ibadah online Ya Mari ke-100 ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 77 ayat 2, 3, 14 dan 15 yang berkata, Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah, dengan nyaring kepada Allah supaya Ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan yang sudah menolong kita, menyertai dan melindungi kita hingga saat ini. Mari kita datang menghampiri tahta kudus-Nya dengan membawa puji-pujian dan penyembahan kita di hadapan-Nya. Mari kita naikkan pujian yang berkata, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Haleluya. Amin. Amin. Tiada yang seperti Kau, Tuhan Allah.
Haleluya. Tiada Allah yang seperti Allah kita. Hanya Dialah Tuhan yang patut kita puji dan kita sembah. Mari kita melanjutkan pujian kita yang berkata, Tuhan Yesus tidak berubah. Sebab Dia tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hanya Dialah Tuhan yang tetap sama. Amin. Berubah dalam kehidupan kita. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Andreas Abdianto Emin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita dan seluruh hidup kita untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan yang akan memberkati kita saat ini. Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian yang berkata, karena salib-Mu. Sebab karena salibnya lah kita hidup. Karena salibnya lah kita menang. Dia memulihkan kita. Bahkan kita diubahkan dan dijadikan menjadi ciptaan yang baru di dalam kasih-Nya. Haleluya. Amin.
mulia. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun kalian berada. Demikian juga para sahabat Yamari MHM yang kami kasihi. Bersyukur pada Tuhan, hari ini saya masih boleh melayani Tuhan melalui IOY yang ke-100 ini. Saudara-saudara sekalian, tema saya hari ini adalah 6 langkah mengatasi stres. Hidup manusia itu penuh dengan stres. Sehingga sebenarnya boleh dikatakan hidup ini itu sudah stres. Kalau manusia hidup di tengah-tengah masyarakat yang perkembangannya lebih kecil, stresnya lebih kecil. Tapi kalau di masyarakat yang pengembangannya lebih besar, stresnya makin besar. Stres itu semacam godaan atau cobaan, saudara. Kita boleh dicobai, tapi cobaan bukan dosa. Namun kalau kita menerima cobaan itu, menjadi dosa. Demikianlah stres. Stres bukan penyakit, tapi kalau kita hidup di tengah-tengah stres, itu adalah penyakit. Pernah ada seorang Menteri Kesehatan Indonesia pada tahun 90-an ketika saya mengikuti satu konferensi di Hotel Indonesia, beliau berkata, Indonesia mengenal 3S. Apa itu 3S, saudara? S yang pertama adalah stres. Kalau stres berkepanjangan menjadi stroke. Kalau stroke tidak disembuhkan, S yang ketiga adalah stop. Jadi dia pulang ke sorga. Jadi saudara, betapa menakutkan stres itu sebenarnya. Memang kita tidak bisa melenyapkan stres, tapi kita bisa mengatasi stres. Nah, saya akan menggunakan Filipi pasal 4 dari beberapa ayat di dalamnya untuk mencoba merenungkan bersama saudara bagaimana cara mengatasi stres itu sendiri. Sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, mengucap syukur dengan kesempatan ini Tuhan berbicara kepada setiap pemirsa untuk IOY yang ke-100 ini, benar-benar yang mengalami stres akan teratasi, dan bagi mereka yang mengerti bagaimana mengatasi bisa menjadi berkat, menjadi teladan bagi mereka-mereka yang hidup di dalam stres. Kami persembahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, rahasia pertama untuk mengatasi stres adalah hidup di dalam sukacita. Filipi pasal 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Di dalam Amsal 22 ayat 17 dikatakan, hati yang gembira atau hati yang sukacita itulah obat yang mujarab. Dapat menyembuhkan segala bentuk penyakit, tentunya termasuk penyakit stres. Namun saudara, sukacita itu bukan dagelan. Dagelan itu apa? Dagelan itu kita tidak bisa ketawa, tapi dipaksa dibuatnya sampai kita tertawa.
Ada seseorang datang kepada dokter, mengatakan, "Pak dokter, saya minta obat." Obat apa? Hati saya ini nggak ada gembira, nggak ada sukacita, selalu sedih, muram durja, malam sulit tidur. Adakah obat ini, Pak? Kalau obat untuk gembira, untuk sukacita, rasanya saya tidak bisa membuka resepnya. Tetapi hari ini kamu datang itu tepat sekali. Karena di kota kita datang serombongan sirkus yang besar sekali. Dan di dalam sirkus itu ada satu badut. Badut itu pandai sekali melawak, membuat setiap orang yang hadir tertawa sampai sakit perut. Jadi saya anjurkan malam ini Bapak beli tiket untuk nonton sirkus. Orang itu malah tunduk kepala. Pikir dokter, mungkin dia nggak ada uang untuk beli tiket. Begini, nanti saya traktir kamu, saya yang beliin tiket. Dia makin tunduk. Lalu dia menengadahkan kepala melihat kepada dokter. "Pak dokter, badut yang Bapak maksudkan itulah saya." Dokter terkejut sekali. "Loh, kamu badut, kamu pandai membuat orang tertawa, kenapa kamu tidak ada gembira?" "Pak, menjadi badut itu profesi saya. Tapi itu tidak berarti hati saya ada gembira, ada sukacita." Demikianlah saudara sekalian, para pemirsa, sukacita bukan dari dagelan. Sekarang yang paling terkenal Cak Lontong sebagainya, dia cuma mendagel. Membuat kita ketawa sejenak, hati kita mungkin masih sedih. Jadi sukacita yang benar adalah menurut Alkitab di dalam Yesus. Bersukacitalah kamu di dalam Yesus. Nah, apa itu di dalam Yesus, saudara? Di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada pengampunan. Di dalam Yesus ada sukacita karena kita diselamatkan. Dan dengan sendirinya stres kita teratasi, para pemirsa. Yang dikatakan di dalam Tuhan artinya yaitu tidak bergantung kepada situasi atau kondisi sekitar kita. Ada COVID kek, ada penyakit kek, ada godaan kek, itu tidak masalah. Hati kita tetap dalam sukacita. Orang Tionghoa punya satu semboyan mengatakan, saya terjemahkan langsung dalam bahasa Indonesia, dalam situasi baik, tertawa, terbahak-hak, hahaha. Tapi dalam situasi buruk, menjerit dan menangis, terseduh-seduh, nangis, sedih sekali. Tetapi, kalau Alkitab mengatakan bersukacita di dalam Tuhan, itu tidak tergantung situasi atau kondisi. Bagaikan sebuah sumur. Mungkin untuk anak muda zaman sekarang hampir jarang melihat sumur atau tidak tahu sumur itu apa. Sumur itu punya sumber air tersendiri yang tidak tergantung air hujan harus ditumpahkan ke dalam sumur baru penuh, tidak. Tapi air sumur ada sumbernya sendiri. Demikianlah kita di dalam Yesus, di dalam Tuhan ada sumber apa? Sumber sukacita. Karena itu percayalah pada Yesus, datanglah pada Yesus, engkau pasti akan hidup dalam sukacita, maka engkau tidak akan ada stres lagi. Lalu orang Kristen juga punya satu semboyan, yaitu dalam situasi yang baik, kita bersyukur pada Tuhan. Dalam situasi yang buruk, kita memuji Tuhan. Jadi baik atau buruk, tetap kita bersukacita. Rahasia yang kedua, hidup
di dalam pengharapan. Saudara, di dalam ayat kelima dikatakan demikian. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Apa artinya Tuhan sudah dekat? Yaitu hari kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Dan itu adalah satu-satunya pengharapan setiap umat Kristen mengharapkan kedatangan Yesus. Cucu keponakan saya pada suatu hari tanya pada saya, Kukong, pendeta saya khotbah begitu benar atau tidak? Pendetamu khotbah gimana? Katanya, kaki Yesus itu satu masih di sorga, tapi yang satu sudah di bumi. Saya garuk-garuk kepala yang gak gatal. Saya mencoba menjawabnya supaya tidak tersinggung pendetanya. Saya lalu berkata, setahu Kukong, kaki Yesus itu tidak panjang pendek. Jadi nggak mungkin satu masih di sorga, satu sudah di bumi. Tetapi oleh karena pendetamu itu dengan antusias, dengan sungguh-sungguh mengabarkan Injil tentang kedatangan Yesus sudah hampir dekat, jadi seakan-akan seperti kaki Yesus satu masih di sorga tapi satu sudah di bumi. Cucu ponakan saya puas ya. Jadi pendeta itu juga nggak salah lah menggambarkan Yesus hampir segera datang. Memang, saudara, tanda-tanda kedatangan Yesus itu sudah banyak sekali. Nah, seseorang yang hidup berpengharapan, dia sebenarnya hidup tanpa stres. Ada dua narapidana yang oleh hakim divonis berbeda. Yang satu dikatakan, kamu 10 hari lagi akan dihukum mati. Tapi kepada yang lain mengatakan, kamu 10 hari lagi saya akan lepaskan, bebas. Dua orang ini beda sekali sikapnya. Yang satu tiap hari sedih, 10 hari lagi saya bakal mati, gak bisa ketemu keluarga saya dan sebagainya. Tapi yang satu, wah, penuh pengharapan. 10 hari lagi saya bertemu dengan istri saya, dengan keluarga saya mau ajak mereka kemana-kemana dan sebagainya. Jadi beda sekali. Yang satu penuh stres, yang satu bebas dari stres. Kenapa bebas dari stres? Karena punya pengharapan. Yang satu nggak punya pengharapan sama sekali. Jadi saudara, kalau kita berpengharapan, kita pasti hidup tanpa stres. Nah, ada orang berkata hidup kita ini dibagi dalam dua bagian. Apa dua bagian? Yang satu bagian adalah masa lalu yang sudah silam. Tapi bagian kedua adalah pengharapan yang ada di dalam hati. Apa pengharapan yang ada di hatimu? Bagi setiap orang yang percaya Yesus, pengharapan yang terbesar di dalam hati adalah Yesus akan datang kembali dengan segera. Dan dengan pengharapan itu, tentu hidup kita nggak ada stres, saudara. Karena itu, bertobatlah, percaya kepada Yesus, supaya kita berpengharapan yang pasti. Hidup kita tidak akan ada stres lagi. Rahasia yang ketiga, hidup di dalam doa. Seperti yang dikatakan dalam ayat ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Nah, di depan dikatakan kamu jangan khawatir, yaitu tidak akan ada stres kalau dalam segala hal kita berdoa dan bermohon pada Tuhan. Doa itu apa? Bagi orang Kristen sepanjang masa gereja menganggap doa itu pernapasan rohani kita. Pernapasan rohani kita. Saudara, setiap orang yang hidup pasti bernapas.
Kalau tidak bernapas, dia tidak hidup. Nah, selama orang Kristen itu hidup, dia bernapas rohani. Apa itu? Yaitu berdoa. Ada seorang jemaat bertanya pada pendetanya, Pak Pendeta, orang Kristen satu hari doa berapa kali? Kalau orang Islam kok 5 kali? Lah kita orang Kristen berapa kali? Dibalik bertanya oleh pendetanya, menurut kamu berapa kali? Minimum juga 3 kali. Apa itu 3 kali? Sebelum makan pagi, sebelum makan siang, sebelum makan malam. Memang itu doa, tapi itu hanya doa pengucapan syukur karena Tuhan memberi rezeki makanan pada kita. Tapi doa sesungguhnya tidak demikian. Doa sesungguhnya itu selalu terkait dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, kontak dengan Tuhan. Jadi berapa kali? 24 jam. Oh, mana bisa? Kenapa tidak bisa? Coba, kalau saudara sedang nyetir, bisa nggak ngomong sama yang di samping saudara? Oh bisa. Nah kalau kepada yang samping bisa, kenapa nggak bisa kepada yang di atas Tuhan kita? Oh iya ya, jemaat itu berkata. Loh kalau tidur gimana? Ya sebelum tidur berdoalah. Sampai kamu tidur ya nggak apa-apa. Tapi artinya kamu tidur di dalam doa. Jadi 24 jam kita, yang penting maksudnya dalam 24 jam itu kita berhubungan dengan Tuhan seperti suami istri. Sebenarnya juga hubungan terus 24 jam. Meskipun istri belanja, suami bekerja, tapi mereka bisa kontak. Apalagi sekarang bisa HP, apalagi bisa pakai video call dan sebagainya. Dengan alat digital yang maju, apalagi kepada Tuhan di surga, digitalnya sudah jauh lebih maju daripada yang di dunia. Jadi nggak usah khawatir. Yang penting kalau kita sewaktu-waktu perlu Tuhan, kita berdoa. Nah, kalau sewaktu-waktu bisa berdoa, kenapa harus stres? Doa itu adalah penyerahan. Menurut Mazmur 37 ayat 5 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka ia akan menggenapkan. 3 kalimat ini menyatakan bahwa kita serahkan. Hidup itu segala perkara, baik itu studi untuk anak, baik itu hubungan suami istri, baik itu perdagangan, pekerjaan, pelayanan, semua. Apa yang menjadi masalah kita, kita serahkan pada Tuhan. Dan percaya padanya. Dan Tuhan akan menggenapkan, artinya mengatasi segala masalahmu. Misalnya termasuk bebanmu. Katakanlah ini sebagai beban kita. Berat kan Alkitab itu? Ada di pundak kita. Tuhan bilang serahkanlah bebanmu kepada Tuhan. Tuhan, saya serahkan beban saya padamu. Dalam nama Yesus. Amin. Sudahkah saya berdoa menyerahkan beban? Sudah. Apakah saya masih punya beban? Masih. Karena setelah amin, kita nggak percaya sungguh, serahkan Tuhan yang menggenapkan, kita masih pikul sendiri. Itu salah kita. Jadi saudara, para pemirsa, beban yang sudah kita serahkan pada Tuhan, dengan iman kita sudah serahkan pada Tuhan, lepas tangan. Jangan dipikul lagi. Jangan disimpan di dalam hati lagi. Jangan dipikirkan lagi. Itu tandanya imanmu yang kurang kuat. Saudara, jadi kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kita itu adalah teladan pendoa yang luar biasa. Kalau di dalam Alkitab ada satu orang yang gak perlu berdoa, dia adalah Tuhan Yesus. Tetapi herannya di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus itu teladan pendoa yang luar biasa. Bayangkan, sebelum fajar menyingsing dia sudah pergi ke padang belantara untuk berdoa. Tiap hari demikian. Sebelum dia mulai bekerja bagi bapaknya di surga, 40 hari 40 malam dia berdoa dan berpuasa. Makanya dia punya kekuatan untuk mengalahkan godaan iblis. Sebelum dia memulai suatu pekerjaan, selalu dia doa dulu.
Dan seusai dia melakukan sebuah pekerjaan, dia juga berdoa, bahkan naik ke gunung bersama muridnya untuk mengucap syukur dan untuk mengadakan retret. Retret itu sangat penting, saudara. Karena itu Yamari sering adakan retret, dan Yamari akan ada retret nanti tanggal 5 sampai 8 September. Dengan iman kita persiapkan ini, sebab apa? Sebab sudah hampir 3 tahun yang lalu kita memang sudah rencanakan di Cisarua, Bogor, tapi tertunda karena COVID, tertunda 2 kali. Dan kali ini BBL dan panitia tidak lagi mau nunda, tapi sudah disetujui oleh pihak hotel, dan kita sudah siap. Sudah ada 100 orang yang mendaftar, tapi kalian pemirsa, kalau ingin mengikuti retret kita, daftarlah pada sekretariat. Retret penting sekali. Nah, Yesus sering retret kalau kita baca di dalam Alkitab. Nah, apalagi kalau Tuhan Yesus mau melakukan pekerjaan penting, dia doa semalam suntuk. Yaitu ketika mau memilih 12 rasulnya, dia berdoa semalam suntuk. Dan kalau dia menghadapi pekerjaan yang paling luar biasa dan paling penting adalah titipan daripada Bapa supaya menyelesaikan karya penyelamatan, dia berdoa dengan menangis suara keras di Taman Getsemani. Dan sampai hari ini Yesus ada di surga. Salah satu pekerjaannya apa? Menurut Ibrani 7 ayat 25, dia menjadi pendoa syafaat bagi kita. Pendeta bisa lupa mendoakan kita, penginjil bisa lupa mendoakan kita, tapi Yesus tidak pernah lupa. Jadi Yesus adalah teladan doa yang paling luar biasa. Karena itu Yesus tidak pernah stres. Walaupun ada angin ribut di kapal, dia bisa tidur dengan nyenyak karena nggak ada stres. Bagi saudara yang tiap malam sulit tidur, belajar dari Yesus. Berdoalah senantiasa. Keempat, rahasia yang keempat, hidup di dalam pengucapan syukur. Masih di dalam ayat yang ke-6, saya lanjutkan atau saya baca ulang. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ucapan syukur. Saudara, pengucapan syukur itu bukan cuma dengan mulut. Ya gampang kalau kita diberi sesuatu, kita bilang terima kasih, thank you. Tapi kepada Tuhan pengucapan syukur, saya paling senang terjemahan bahasa Inggris. Thanksgiving. Memang mulut mengatakan terima kasih, tapi tangan diulurkan memberi. Memberi ini bisa dalam 2 hal. Satu, memberi persembahan kepada gereja, kepada Tuhan melalui gereja. Tapi memberi juga mengulurkan tangan menolong mereka yang di kolong jembatan, yang miskin, yang membutuhkan dan sebagainya. Thanksgiving. Nyatakan sesuatu dengan tindakanmu. Maka di dalam Alkitab ada satu kalimat, terlebih bahagia memberi daripada menerima. Mungkin saudara masih ingat, di Amerika ada seorang hartawan yang sangat terkenal, saat itu pernah menjadi orang pertama terkaya di dunia, namanya Rockefeller. Singkat cerita, Rockefeller itu memang kaya, tapi dulunya agak pelit. Pelit terhadap karyawannya, gajinya sering dipotong, dikurangi dan sebagainya. Dan akhirnya dia sakit. Tahu, dia sakit sampai bagaimana? Kaya, nggak bisa makan yang mewah-mewah. Dia cuma bisa makan roti, dicelupkan dalam air dan dia makan roti itu. Karena kurus kering badannya, sakit. Ya, saya nggak berani bilang karena dia pelit sakit, nggak boleh. Tetapi itulah Rockefeller. Satu hari dia ke gereja, dia orang Kristen, tiap minggu juga ke gereja. Dia dengar pendetanya khotbah tentang itu.
Terlebih bahagia memberi daripada menerima. Herannya kalimat itu terus mengiang di otaknya, di hatinya. Sampai ke rumah dia nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Akhirnya karena dia diganggu dengan perkataan itu, tentunya Roh Kudus yang mengganggu dia ambil keputusan untuk menaikkan gaji para karyawannya. Mulai dia mau memberi persembahan yang banyak kepada gereja, mulai dia mau membangun rumah sakit, membangun gereja, membangun apapun, karena uangnya memang banyak. Herannya, tiba-tiba dia bisa makan enak, bisa punya selera makan, akhirnya dia bisa main golf, sebagainya, dia sudah sehat. Terlebih berkat atau bahagia memberi daripada menerima. Jadi, kalau mengucap syukur tidak hanya dengan mulut, tapi dengan tindakan, saudara jangan lupa. Dan kalau mengucap syukur tidak hanya dalam hal positif saja. Mungkin karena punya anak mengucap syukur, pindah rumah mengucap syukur, dapat mobil baru mengucap syukur, tidak. Tapi di dalam negatif artinya apa? Kehilangan. Pernahkah saudara karena kehilangan mengucap syukur? Mungkin tidak pernah, tapi belajarlah. Belajarlah dari Matthew Henry, seorang penafsir Alkitab. Dia itu suka menulis buku harian. Suatu hari, dia di pasar kehilangan dompetnya. Lalu, malamnya dia menulis di buku harian. Hari ini saya kehilangan dompet. Saya ada 10 alasan mengucap syukur. Maaf, saya lupa yang 6, tapi ingat yang 4. Yang pertama, saya mengucap syukur karena dalam hidup saya belum pernah kehilangan dompet. Baru kali ini. Jadi saya mengucap syukur bagi selamanya belum pernah kehilangan. Yang kedua, saya bersyukur karena uang yang di dompet saya nggak banyak. Saya masih banyak uang di bank. Memang kalau simpan dalam dompet jangan banyak-banyak uangnya, supaya kalau hilang nggak sedih. Ketiga, hari ini terjadi pencurian. Saya mengucap syukur bahwa pencurinya bukan saya tidak menjadi pencuri. Keempat, mungkin pencuri itu sudah 3 hari 3 malam tidak makan, dia perutnya lapar sekali. Dengan uang di dompet saya yang sedikit, bisa menyambung hidupnya, menolong dia tidak mati kelaparan. Coba pikir, dengan kehilangan dompet malah saya bisa menolong orang. Bukankah saya harus mengucap syukur? Nah saudara, marilah kita berpikir positif di dalam masalah negatif, itulah mengucap syukur. Rahasia kelima, hidup di dalam kekuatan Tuhan. Ayat ini sangat terkenal, saya kira semua juga bisa menghafalnya. Ayat 13 dari pasal 4. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, menurut ayat ini Paulus berkata, kalau dia dalam perkara apapun dengan mengandalkan kekuatan sendiri, dia akan lemah. Tetapi kalau dia mengandalkan kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus, dia akan menjadi kuat dan bisa melakukan apapun juga. Segala perkara dapat kutanggung. Baik perkara yang berat, perkara yang ringan, perkara besar, perkara kecil, perkara apapun. Apa yang sedang saudara hadapi sekarang? Saudara mungkin dalam stres, jangan khawatir. Ayat ini menolong saudara. Jangan mengandalkan dirimu. Banyak orang sombong. Pikir diri saya pandai, diri saya kaya, diri saya banyak pengalaman. Mengandalkan itu tidak. Jangan sekali-kali mengandalkan kehebatan diri sendiri. Tapi andalkanlah kepada Tuhan. Kekuatan Tuhan. Saudara, ketika Tuhan Yesus berada di atas kapal bersama murid-muridnya, saat itu Yesus satu-satunya yang saya boleh baca di Alkitab tidur dengan nyenyak di buritan kapal. Berarti Yesus juga manusia biasa. Dia ada Allah sejati, dia juga manusia sejati. Dia harus tidur.
Saat itu terjadi angin ribut yang besar, ombak gelombang luar biasa. Menurut penafsir Alkitab itu belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan bukti apa? Saudara tahu murid Yesus itu kebanyakan pelaut. Orang laut yang mengerti banyak tentang Galilea, tentang laut, tentang ombak gelombang. Mengatasinya gampang sekali. Saat itu, saudara sekalian, para pemirsa yang kekasih, mereka angkat tangan. Mungkin air sudah dibuang ke laut banyak sekali, tapi masih tetap aja menggenang ke dalam kapal. Tapi heran, Yesus masih tidur dengan nyenyak. Terpaksa sekali mereka membangunkan Yesus. Hai Yesus, apa kamu nggak tahu kita mau mati loh ini? Kenapa kamu nggak bangun menolong kita? Akhirnya Yesus bangun. Dengan tenang saja Yesus menghardik angin yang ribut, ombak gelombang yang besar, segera jadi tenang kembali. Kekuatan siapa? Pengalaman siapa? Bukan dari para murid. Nah, kita melihat para murid punya pengalaman, punya kepandaian, punya banyak hal, tapi dipakai juga percuma. Jadi jangan sekali-kali kita seperti para murid Yesus. Langsung kita berdoa pada Yesus, langsung kita bersandar dan mengandalkan kekuatan Tuhan Yesus, saudara pasti akan menang. Saudara pasti akan berhasil. Saudara pasti akan bisa mengatasi segala stres yang saudara hadapi. Terakhir, yang keenam, hidup di dalam kekayaan Tuhan. Ayat 19 dan 20 akan saya bacakan. Filipi pasal 4. Ayat 19 dan 20. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Saudara, sebenarnya Bapa surgawi kita itu kaya sekali. Kita mempunyai Bapak surgawi yang kayaknya tidak bisa kita gambarkan. Pernah ada seorang pendeta khotbah di gereja, dia pertama kali khotbah di gereja itu, lalu ada seorang pemuda mengajak dia keliling kota itu. Ada apa? Oh, saya mau ajak Bapak keliling kota lah. Di satu tempat dia berhenti, dia tunjukkan kepada pendeta ini. Pak pendeta, kamu lihat ini, kondominium ini semua ini. Dari sana sampai ujung situ. Bapak tahu ini milik siapa? Saya kan hari ini baru pertama kali ke kota saudara, mana tahu milik siapa? Saya kasih tahu Pak, milik bapakku. Wah, bapakmu luar biasa. Belum lagi. Naik lagi ke mobil dan diajak pendeta itu ke sebuah gedung bank yang besar sekali. Dia turun, dia bilang sama pendeta, Pak pendeta tahu bank yang begitu besar itu milik siapa? Nggak tahu. Milik bapakku. Lalu dibawanya lagi ke satu daerah di mana ada sederetan rumah perumahan yang indah-indah, yang mahal-mahal. Milik siapa? Milik bapakku. Pendeta ini jadi kesel melihat anak yang sombong begitu rupa. Sekarang nak, saya minta kamu mengikuti saya. Kemana? Ke pantai. Ada apa ke pantai? Ya nanti saya tunjukkan. Turunlah sekarang sampai di pantai. Tolong anak muda kamu lihat. Laut yang begitu luas. Sepertinya berkaitan dengan langit yang begitu luar biasa, tidak ada batasnya. Ini hebat sekali ya. Ya. Anak muda kamu tahu ini milik siapa? Oh enggak tahu. Ini milik bapakku. Milik Tuhan saya. Tuhan saya itu kaya, lebih kaya dari ayahmu. Kamu jangan sombong. Nah saudara, sebenarnya Bapak kita memang kaya raya. Dan dia ingin sekali memberikan apa itu kepada kita. Dia tidak pelit, tapi dia ingin memberi kepada kita. Jadi kita tidak perlu stres.
Kalau kita menjadi anak daripada seorang bapak yang kaya, seperti Anda, itu pendeta berkata, tentu ayahmu akan memberikan warisannya kepadamu. Dan kalau kita menjadi anak daripada Tuhan, Bapak kita di surga, apa yang kita akan kekurangan? Ada seorang bapak yang setelah menikah nggak pernah punya anak. Kaya sekali orang ini. Lalu suatu hari dia masukkan di dalam advertensi di surat kabar, hari anu, tanggal anu, bulan anu, kamu ke rumah saya, siapapun yang minta sesuatu di dalam rumah saya berikan. Semua kumpul pada hari anu, tapi nggak ada yang berani minta. Karena khawatir ini bener nggak iklan itu. Cuma ada seorang anak yang mulai bicara. Pak, saya boleh minta bola itu? Ambillah. Kok bener ya? Lalu orang kedua lebih berani. Pak, saya boleh minta pianomu segitiga itu? Angkatlah. Wah, orang ketiga lebih berani lagi. Saya boleh minta BMW-mu yang di luar? Ini kuncinya. Ya, ambil dari kantong. Ini kuncinya, kamu setir bawa pulang. Wah, bener ya. Lalu orang keempat berdiri. Bapak, advertensimu mengatakan kamu nggak punya anak. Bolehkah saya menjadi anakmu? Silakan datang. Orang kelima lalu berkata, bolehkah saya minta rumahmu? Sorry. Kenapa, Pak? Karena saya waktu advertensi tidak ada anak. Nah, sekarang saya udah punya anak ini, semua warisan saya menjadi miliknya dia. Aduh, yang lain jadi merasa kecewa sekali. Nggak ada yang mengajukan jadi anak kecuali orang ini. Nah, hari ini saudara jangan lupa ajukanlah dirimu sebagai anak Allah. Allah itu kaya rayanya luar biasa. Dan kamu pasti hidup akan dicukupi oleh Tuhan di dalam hidupmu. Tentunya tidak apa yang kita minta diberi. Orang berkata, Tuhan itu kaya memang, tapi hanya memberi apa yang kita butuhkan. Tidak segala sesuatu diberi nanti malah kelebihan. Nah, jadi apa yang kita butuhkan? Saudara sekalian, kalau Tuhan Allah kita kaya raya, ngapain kita perlu stres? Hari ini kita telah belajar 6 hal mengatasi stres. Hidup dalam sukacita, hidup dalam pengharapan, hidup dalam doa, hidup dalam ucapan syukur, hidup di dalam kekuatan Allah dan kekayaan Allah. Nah, berikut ini ada saudara Angga beserta istrinya yang bernama Oli. Oli dan Angga ini mengalami stres sudah 28 tahun karena penyakit Oli yang agak luar biasa. Tapi saya mendampingi mereka dan mereka ternyata tidak sampai stres. Dan berikut ini kesaksian mereka. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapak Surgawi mengucap syukur bahwa Tuhan mengajarkan kami 6 langkah mengatasi stres. 6 rahasia mengatasi stres. Ajarkanlah kami untuk bertobat, percaya Yesus, sehingga kami boleh hidup dalam sukacita, pengharapan, doa, pengucapan syukur, kekuatan Allah, dan menjadi anak Allah, sehingga kami akan mengatasi segala macam stres. Kalau sebenar lagi ada kesaksian daripada Angga dan Oli, Tuhan pakai mereka, kesaksian mereka juga boleh menjadi berkat bagi para pemirsa. Di dalam satu nama yang indah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Saya ingin berbagi cerita tentang kami sebagai orang yang sakit dari tahun 95. Yang saya rasakan waktu itu adalah ibu saya sakit luar biasa, dari kepala sampai ke kaki. Jadi mata penglihatan, telinga untuk mendengar pun, sampai kulit itu yang dirasakan saya adalah sakit.
Tapi saat saya berdarah, saya sikat gigi, saya misir, itu saya tidak merasakan apa-apa. Jadi tahun 2000 Ya, kita mulai berobat ke luar, atas anjuran Pak Andreas. Dan di dokter langsung menemukan kalau saya adalah kena autoimun yang menyerang otot dan saraf. Terus saya kena ada thalassemia juga, dan saya ada asma. Karena waktu zamannya itu saya sering pingsan dan sesak napas. Terus saya juga ada jantung akhirnya. Tahun 2007 Pak Andreas mengenalkan penyakit kamu bukan penyakit yang bisa disembuhkan, menurut jadi akan dokter. berada menderita seumur hidup. Dan dokter menyatakan kepada saya umur saya nggak lebih dari 5 tahun. Di sepanjang hidup saya harus makan obat, dan obat begitu banyak, sampai 16 butir untuk saya sekali makan. Dan berakhir saya akan lumpuh. Iya. Terus tahun 2007 Ya, bersyukur tahun 2007 Pak Andreas mengenalkan saya satu suplemen. Pak Andreas bilang, coba untuk yang satu ini, siapa tahu akan membantu oli. Dan saya coba, dan hasilnya tanpa saya sadari, yang tadinya saya harus transfusi darah 6-8 bulan sekali, itu sudah tidak saya lakukan lagi. Berangsur-angsur kaki saya juga mulai bisa napak, walaupun saya masih dipapah. Biasanya saya tuh harus digendong, untuk power setting saya harus digendong. Jadi tahun 2013 kemudian ya itu satu berkat lagi ke tahun 2013 ya. Saya dikenalkan dengan satu suplemen yang juga membantu pemulihan otot dan saraf saya, hingga saya mulai bisa melakukan aktivitas walaupun nggak normal, karena memang kondisinya udah sepertiga dari orang normal. Ya. Tapi saya harus jalani dengan syukur, dengan memulai sesuatu yang baru, bahwa inilah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya. Dan obat, makin hari waktu saya balik kontrol ke dokter mengurangi obat-obat saya, hingga hari ini tidak ada satu obat pun yang saya makan, hanya obat jantung. Walaupun pemeriksaan terakhir saya sebagai penderita autoimun, ya, tapi saya jalani dengan sukacita, dengan syukur, bahwa inilah hidup saya yang apa yang Tuhan sudah berikan untuk semuanya saya bagikan untuk kemuliaan. Sebentar, suami saya Angga akan menyampaikan cerita juga. Ya, saya akan teruskan ya. Sebagai seorang Kristen mengalami sakit terlebih yang tidak ada obatnya, membawa kita kepada begitu banyak pertanyaan tentang kekristenan itu sendiri. Kenapa saya? Apakah kekristenan? Apakah yang kekristenan ajarkan tentang penyakit itu sendiri? Menyambung cerita istri saya, ya kami tidak akan lupa kasih yang Pak Andreas berikan lewat pendampingan setianya menemani kami menjalani pengobatan sejak awal. Sungguh menguatkan kami. Dan melalui perjalanan tidak nyaman ini, anugerah Tuhan mencerikan mata kami berdua yang melulu tertuju pada kesehatan jasmani saja. Kami tidak pernah mempertanyakan bila sembuh, lalu apa? Mau apa? Itu pertanyaan yang mengganggu kami belakangan waktu kami sudah mulai dipertanyakan hal itu. Kami melalui perjalanan ini perlahan kami mulai dicerikan bahwa sebenarnya dalam keadaan apapun Allah memanggil kita untuk mendengar kabar baik sejatinya, yaitu keselamatan, bahwa Allah itu murka atas pelanggaran kita semua, dan Allah sendiri yang telah memberikan anak tunggalnya untuk menjadikan korban pengganti kita.
sehingga darah korban ini meredakan murkanya dan memuaskan sekaligus rasa keadilan dan kekudusannya. Dan kami juga belajar bahwa setelah ini kita bisa kembali menikmati Dia di dalam persekutuan dengan Allah yang adalah tujuan dari penciptaan kita. Terjawablah sudah akhirnya pertanyaan, bila sembuh, lalu apa? Mau apa? Jawabannya ya adalah dalam keadaan apapun, baik sehat atau sakit, Allah itu selalu memanggil kita untuk menyelamatkan kita melalui karya agung, yaitu pengorbanan anak domba Allah itu. Dan itu adalah panggilan teragung melampaui seisi dunia ini, dan sungguh sebuah pemberian paling berharga. Kita hanyalah musafir dalam perjalanan singkat melewati waktu yang fana dan sementara ini. Apapun keadaan kita di bumi ini hanya untuk mengenal dan semakin mengenal Dia lewat panggilan keselamatannya, tidak lewat lainnya. Kami tahu bahwa kekristenan bukan melulu tentang penyakit dan kesembuhan. Kekristenan adalah tentang kematian kekal kita akibat dosa yang telah digantikan dengan kehidupan kekal bersama Allah melalui pengorbanan Kristus yang menjadi domba korban menggantikan kita pelaku dosa. Kemudian Allah akan memelihara kita ciptaannya dengan sempurna, baik itu sakit maupun sehat, baik itu kaya ataupun miskin, susah ataupun senang. Keselamatan sejati inilah yang adalah segala-galanya, yang mendatangkan kedamaian sejati, sukacita senantiasa. Inilah yang kami berdua nikmati sekarang. Inilah cerita singkat kami, Oli dan saya, Angga, tentang sakitnya yang tiada berujung, dan kesempatan kami dicarikan oleh Allah. Dan semoga Allah berkenan memberikan kemurahan hatinya atas kita semua, memberikan anugerahnya mengenal Dia, kesempatan belajar semakin mengenal Dia, dan akhirnya kita semakin bisa menikmati berjalan bersama Dia, karena kita akan memiliki damai sejatinya dalam keadaan apapun. Tuhan memberkati kita semua. Para pemirsa, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema 6 rahasia mengatasi stres yang disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Andreas Abdianto, Emin. Beliau adalah Ketua Umum Yamari dan berdomisili di Singapura. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh hambanya memberkati kita semua. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya, Bapak Pendeta Andreas Abdianto Emin, yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak, keluarga, dan seluruh pelayanannya. Ibadah online Yamari berikutnya ke-101, hari Sabtu 11 Juni 2022, firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Revo Penambunan dari Jakarta. Yayasan Marturia Immanuel akan menyelenggarakan retreat nasional ke-10 pada hari Senin sampai Kamis, tanggal 5 sampai 8 September 2022 dengan tema Indahnya Persahabatan di Dalam Tuhan. Bertempat di Royal Safari Garden Hotel Cisarua Bogor, kami mengajak Bapak Ibu saudara-saudari pemirsa untuk mengikuti acara ini. Untuk info selanjutnya dapat menghubungi panitia di 021 458 556 97 atau di WA 0877 8488 8642. Bapak Ibu saudara-saudari pemirsa, sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Yamari. Silakan mentransfer ke rekening Yamari di BCA
nomor 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa untuk pemerintah dalam penanganan penyebaran COVID-19 sehingga kondisi Indonesia semakin membaik. Juga agar masyarakat tidak abai dengan protokol kesehatan guna mencegah berkembangnya COVID-19 ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, silakan menghubungi kami pada jam kerja di nomor telepon 021 4585 5697 atau di WA 0877 8488 8642. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelumnya, mari kita nyanyikan sebuah pujian yang berkata, Kristus jawaban dalam doaku. Amin Tuhan, Engkaulah jawaban dalam doa kami. Kasih Tuhan, mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Allah Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, penjawab doa yang pasti. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dan perkenanan-Mu yang mari boleh memasuki bulan Juni 2022 dan akan terus menjalankan amanat agung-Mu. Serta kami menyerahkan seluruh hamba-hamba-Mu yang telah melayani baik sebagai worship leader, pemain musik, tim multimedia, dan Bapak Pendeta Andreas Abdianto yang telah menyampaikan khotbah dengan tema 6 rahasia mengatasi stres dalam ibadah online Nyemari ke-100 hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022. Kami bersyukur 6 poin tersebut yang menjadi tekanan dalam penyampaian khotbah hamba-Mu mengoreksi, memulihkan, serta menguatkan kami, seluruh pemirsa yang meresponi akan firman-Mu, agar kehidupan kami hari lepas hari berkenan kepada Tuhan. Roh Kudus menuntun kami, menguatkan kami, serta juga melengkapi kami, agar kuasa firman-Mu yang telah disampaikan ini menjadi rema, sehingga dengan demikian kehidupan kami memuliakan Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, mohon berkat-Mu bagi Bapak Pendeta Andreas Abdianto dalam kehidupan pribadi, keluarga, pelayanan, juga dalam memimpin Nyemari dalam seluruh program kerja dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Juga berkat-Mu terjadi dalam kehidupan Bapak Angga Laskarus dan Ibu Oli yang telah menyaksikan kemurahan Tuhan yang mereka alami dalam hidup mereka melalui ibadah ini, serta bagi hamba-Mu Evangelis Mariati Sitorus, Bapak Agustinus Wai, Bapak Yunus Bandar yang telah berpartisipasi dan juga melengkapi seluruh ibadah kami pada saat ini. Bapa di surga, kami mendukung doa untuk persiapan daripada tim yang akan melayani, baik worship leader, pemain musik,
tim multimedia, juga Bapak Pendeta Revo Penambunan yang akan menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah online Yamari ke-101 hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022. Seluruh persiapan hamba-hambamu selalu dalam bimbingan Roh Kudus, agar nantinya seluruh berkat yang Tuhan percayakan kepada hamba-hambamu itu akan menjadi berkat bagi seluruh pemirsa yang mengikuti ibadah ini. Demikian juga pertolongan Tuhan terjadi dalam diri semua hamba-hamba Tuhan yang melayani ibadah online Yamari pada bulan Juni 2022, agar seluruh hamba-hambamu terus dalam bimbingan Tuhan, dan juga agar seluruh kebenaran firman-Mu yang dipersiapkan itu juga menguatkan, meneguhkan seluruh pemirsa yang selalu dan senantiasa mengikuti ibadah ini. Bapa di surga, kami berdoa dan menyerahkan seluruh program pelayanan Yamari pasca pandemi COVID-19, antara lain webinar kesehatan, webinar pelayanan misi dan hamba-hamba Tuhan, dan juga program pelayanan Yamari jangka panjang yang akan mendirikan panti asuhan dan panti jompo di Kalimantan Timur, yang bekerja sama dengan semua hamba-hamba Tuhan yang memiliki visi dan misi yang sama. Agar demikian Tuhan, seluruh program yang akan dilaksanakan ini berjalan dengan baik. Demikian juga ya Tuhan, seluruh mitra yang akan tergabung dengan Yamari nantinya, kami boleh bersama-sama bergandengan tangan untuk melengkapi seluruh hamba-hamba Tuhan di setiap daerah yang Tuhan berkenan untuk Yamari layani. Demikian juga kebutuhan dana operasional Yamari setiap bulannya, dan para donatur yang tetap setia melayani Tuhan melalui Yamari dengan persembahan mereka. Tuhanlah yang berkenan memberkati dan menambahkan donatur baru demi kelangsungan pekerjaan-Mu di Yamari ini, sebagaimana yang Tuhan telah janjikan dan juga Tuhan telah tugaskan kepada Yamari untuk dijalankannya Bapa. Allah Bapa di surga, berkati Yamari dalam persiapan retret nasional ke-10 dengan tema indahnya persahabatan di dalam Tuhan, yang ditopang oleh seluruh koordinator kota Marturia Hospital Ministry dan Yamari cabang, dan pelaksanaannya pada hari Senin sampai hari Kamis tanggal 5 sampai 8 September 2022 bertempat di Royal Safari Garden Hotel Cisarua Bogor. Tuhan memberkati seluruh persiapan panitia, kebutuhan dana, juga peserta yang telah mendaftar, agar selalu dalam berkat dan perlindungan Tuhan, sehingga demikian mereka yang telah mendaftar terus melangsungkan kerinduan mereka untuk beserta bersama-sama dengan peserta lain dari setiap daerah bergabung, sehingga demikian apa yang Tuhan kehendaki agar kami merasakan indahnya persahabatan dalam Tuhan itu terwujud. Dan demikian juga kami berdoa untuk persiapan dari seluruh pengurus Marturia Hospital Ministry dan Yamari cabang yang akan mengisi acara dalam retret tersebut, agar seluruh berjalan dengan lancar dan juga tetap dalam bimbingan Roh Kudus. Bapa di surga, inilah doa dan permohonan kami kepadamu, dan doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum menutup ibadah dan doa berkat, mari kita menyanyikan pujian, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Dengan
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pemirsa, sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan dan pelayanan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Ibadah online yang Mari episode 101. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.